wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andriana Widyastuti. Saya dari kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas A semester 6 dengan NIM 17113001. Di video ini saya ingin menjelaskan materi mata kuliah dari Lembaga Perekonomian Umat, yaitu materi Pegadaian Syariah. Video ini saya ingin menjelaskan materi tentang Pegadaian Syariah. Yang pertama, pengertian dari pegadaian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1150, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak. Kemudian, perusahaan umum penggadaian, yaitu satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan atas dasar hukum gadai. Sejarah berdirinya pegadaian. Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda, di mana saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan gadai. Pada mulanya, usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya, pegadaian ini diambil oleh pemerintah Hindia Belanda, kemudian dijadikan perusahaan negara. Menurut Undang-Undang Pemerintah Hindia Belanda, pada waktu itu dengan status dinas pegadaian. Kemudian pengenalan di Indonesia pada awalnya masuknya kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad ke-19 oleh sebuah bank yang bernama Van Lending. Bank tersebut memberi jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak. Sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian. Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan Staatsblad nomor 131 tahun 1901. Peraturan tersebut diikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan statusnya diubah menjadi Dinas Pegadaian sejak berlakunya Staatsblad nomor 226 tahun 1960. Selanjutnya di zaman kemerdekaan, pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi perusahaan negara atau disingkat dengan PN. Pegadaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1969, PN Pegadaian berubah menjadi perusahaan jawatan atau biasa disebut dengan Perjan. Kemudian pada tanggal 10 April 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, Perjan Pegadaian berubah menjadi perusahaan umum Pegadaian. Sampai saat ini lembaga yang melakukan usaha berdasarkan atas hukum gadai hanyalah Perum Pegadaian. Selanjutnya tujuan dari pegadaian. Yang pertama yaitu turut melaksanakan dan menunjukkan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman dasar hukum gadai. Yang kedua yaitu pencegahan praktik izin, penggadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga yaitu pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dan mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan terbatas bunga. Yang keempat yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah. Selanjutnya, manfaat dari penggadaian bagi nasabah dan bagi perusahaannya. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Kemudian, bagi perusahaan pegadaian, yang pertama yaitu penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjaman dana. Yang kedua yaitu penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Yang ketiga yaitu pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana. Yang keempat, berdasarkan PP nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk dana pembangunan semesta, cadangan umum, cadangan tujuan, dan dana sosial. Keuntungan dari perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya yaitu waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit. Kemudian, persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Kemudian, pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menggunakan dana
secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito, atau tabungan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, Perum Pegadaian memiliki sumber-sumber dana, yaitu modal sendiri, penyertaan modal pemerintah, pinjaman jangka pendek dari perbankan, pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit lunak Bank Indonesia, selanjutnya dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. Selanjutnya, jenis-jenis barang jaminan. Jenis-jenis barang jaminan ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu barang-barang perhiasan seperti emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, dan jam. Kemudian yang kedua, barang-barang berupa kendaraan seperti mobil, sepeda motor, atau sepeda biasa. Kemudian yang ketiga yaitu barang-barang elektronik seperti televisi, radio, video, komputer, kulkas, tustel, mesin ketik. Keempat yaitu mesin-mesin seperti mesin jahit, pegadaian. Yang pertama yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, jika kamu dalam perjalanan dan kamu melaksanakan muamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan oleh yang mengutangkan. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagai yang lain, maka hendaklah yang dipercaya ini menunaikan amanat utangnya dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan hukum dari hadis yang pertama yaitu Bukhari yang meriwayatkan dari Aisyah yang berkata, Rasulullah pernah memberi makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau. Yang kedua dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah berkata, barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikan. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya ialah bila ada kerugian atau biaya. Rukun dan syarat gadai syariah, yaitu yang pertama, rukun gadai adanya ar-rahin atau orang yang menggadaikannya. Yang kedua yaitu al-murtahin, orang yang menerima gadainya. Yang ketiga yaitu ada al-marhun atau rahan, barang yang digadainya. Yang keempat itu ada al-marhun bih atau sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Kemudian yang kelima yaitu ada syigot atau ijab qabul, kesepakatan antara rahan dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Syarat dari gadai syariah. Yang pertama ada rahin atau murtahin, di mana si rahin dan murtahin ini harus berakal sehat, kemampuannya memiliki kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Yang kedua yaitu ada zigot. Zigot tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. Rahan mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan. Kemudian yang ketiga ada marhun bih atau yang diutangkan, harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Terus memungkinkan pemanfaatan bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah. Kemudian harus dikuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasikan rahan, itu tidak sah. Kemudian ada marhun atau barang yang digadainya. Marhun atau barang yang digadainya memiliki syarat. Yang pertama yaitu harus diperjualbelikan. Yang kedua harus berupa harta yang bernilai. Yang ketiga yaitu marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah. Yang keempat harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan, harus berupa barang yang diterima secara langsung. Yang kelima yaitu harus dimiliki oleh rahin atau peminjam atau pegadai, setidaknya harus seizin pemiliknya.